Guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Saudaraku, apa yang mereka rampok? Xiaoyan bertanya, seolah-olah tanpa akrab dengan satu sosok. Berpura-pura mengerutkan kening. Pria itu menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong dan tidak menjawab. Saudaraku, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Kata Xiaoyan sambil mengeluarkan sebuah cincin berisi 10.000 pil ki asal dewa dan menyerahkannya kepada pria itu. Setelah pria itu mengambil cincin itu, dia menatap Xiaoyan dengan aneh. Tetapi akhirnya menerima cincin itu di tangannya. Kemudian dia dan Xiaoyan mundur ke tempat di mana ada sedikit orang. Namun, pria itu memandang Xiaoyan lagi dan tidak merasakan permusuhan. Jadi, dia hanya menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh. Aku ingin menanyakan tentang seseorang, bisik Xiaoyan. Terlihat tidak berbahaya. Dari dunia mana Anda diasingkan? Pria itu bertanya pada Xiaoyan terlebih dahulu. Jelas merasakan petunjuk dari pilki asal dewa yang diberikan oleh Xiaoyan. Tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak, saudara. Bisakah kamu membuatnya lebih mudah? Xiaoyan memberikan 20.000 pilki asal ilahi ke pria itu lagi. Pada saat ini, pria itu menganggukkan kepalanya meskipun matanya aneh. Saya mencari seseorang yang bernama Chen Xianyuan. Saudaraku, apakah kamu pernah mendengarnya? Tanya Xiaoyan. Pria itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan segera menutup mulutnya ketika dia melihat Xiaoyan. Nama permaisuri itu tabu. Beraninya kau menyebutnya langsung. Pria itu menatap Xiaoyan dengan waspada. Permaisuri? Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka ada orang seperti itu dan statusnya tidak terdengar rendah. Melihat dari ekspresi pria ini, dia sangat takut. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan paksaan yang sangat kuat menyapu dari langit. Dan matanya tiba-tiba menyusut. Tetapi semua orang di sekitarnya sepertinya tidak menyadarinya. Duar! Segera terdengar suara keras dan telapak tangan raksasa berukuran ratusan kaki melesat ke bawah. Dan sosok-sosok yang tidak bisa mengelak semuanya jatuh seperti layang-layang dengan tali putus. Duar-duar! Segera terdengar suara sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke es. Dan darah ada di mana-mana. Dewa pemburu ada di sini. Lari semuanya! Segera sosok yang melihat dan terhitung jumlahnya tersebar. Segera sosok yang melihat dan tak terhitung jumlahnya tersebar. Segera melihat sosok menginjak binatang terbang di langit dan perlahan turun. Matanya langsung menyapu. Detik berikutnya matanya tertuju pada Xiaoyan. Pada saat ini, pria yang berdiri di samping Xiaoyan yang membeku tidak bisa bergerak di bawah tekanan yang kuat, yang membuat pupil pria itu tiba-tiba menyusut dan dia bergumam, "Tolong, Dewa Pemburu, mohon maafkan saya." Sosok yang berdiri di atas binatang terbang besar itu tampaknya acuh tak acuh. Dengan 2 jari, kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan kemudian berubah menjadi beberapa ular sancan kabut hitam yang terjalin berputar dan meraung ke arah mereka. Wajah pria itu pucat melihat piton kabut hitam yang mengaum. Dia sepertinya siap untuk mati. Saya khawatir pria itu masih belum mengerti mengapa pemburu dewa menguncinya. Mungkinkah? Sementara pria itu masih berpikir, melihat ular piton kabut hitam yang mengaum, nyala api dahsyat melesat dari langit di belakangnya, meledak ke arah ular sancang kabut hitam. Duar! Keduanya bertabrakan dan ular sancang kabut hitam itu langsung meledak. Sosok Xiaoyan perlahan datang ke arah pria itu dan memegang 8 penguasa berat Swan. Yang mulia, bahkan tidak mengatakan alasannya.
Bukankah tidak sopan untuk langsung menyerang? Xiaoyan memandang pria di atas binatang terbang di ujung dan berkata perlahan, "Tahap awal dewa bertarung bintang 7 dari dunia sensi. Perintah permaisuri, makhluk apapun dari dunia sensi, bunuh tanpa ampun." Pria itu memandang Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa-apaan ini? Mungkinkah permaisuri berbohong padaku? Bukankah dia mengatakan bahwa Chen Xianjuan berselingkuh dengan yang mulia? Bagaimana ini? Kebenciannya masih sangat besar dan dia tidak akan melepaskannya." Xiaoyan tiba-tiba merasa terdiam. Awalnya dia berpikir bahwa setelah apa yang dikatakan permaisuri, dia akan datang ke dunia nyata Xuanyin untuk menemukan janda itu. Dia berpikir mungkin dia dapat menghindari beberapa masalah. Tapi sekarang tampaknya permaisuri mungkin menyembunyikan dendam dan mencoba untuk menyakitinya. "Saudaraku, permaisuri dan aku adalah teman lama. Kenapa tidak? Anda membawaku menemui permaisuri." Xiaoyan berkata dengan senyum masam. "Kita harus selalu bertemu dan berbicara lagi. Pasti ada kesalahpahaman." Permaisuri berkata, dia tidak ingin melihat siapapun dari sensi dan memerintahkan siapapun dari sensi bunuh tanpa ampun. Pria itu berteriak lagi, dan setelah berbicara, tubuhnya bergetar dan kabut hitam yang mengerikan itu naik ke langit lagi. "Saudaraku, jika kamu melakukan ini, jalannya akan menyempit." Mata Xiaoyan menyipit. "Aku khawatir tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang, dan dia hanya bisa mendiskusikannya jika dia yakin terlebih dahulu." "Kalau begitu, biarkan aku mencobanya denganmu. Dan lihat, seberapa jauh tubuh fisik dapat mencapai kekuatan setelah memasuki guntur hukuman dewa." Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, dia melangkah maju dengan kakinya, dan sosoknya bergegas keluar, langsung meraih ke arah kabut hitam mengerikan yang meraung ke arah langit. Sepertinya tidak ada rasa takut sama sekali. "Mencari kematian. Untuk berurusan denganmu tidak perlu keberuntungan." Penguasa Berat Xuan melayang ke samping, dan tinju Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat menakutkan, dan sosoknya bahkan tidak berhenti sama sekali. Bergegas menuju kabut, ada gemuruh ribuan binatang buas di kabut hitam. Tetapi di saat berikutnya, raungan bergema dan seluruh kabut hitam runtuh. Pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan keluar dengan keras, melesatkan tinju kanan dan tinju kiri. Pukulan ini disiapkan untuk pria itu. Melihat Xiaoyan yang langsung menerobos serangannya, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tingkat kekuatannya akan runtuh dalam sekejap. Itu tidak mungkin." Sosok Xiaoyan mendekat dalam sekejap mata, dan dia melihat pria itu mengangkat lengannya, dan di pergelangan tangannya, gelang cahaya merah berputar dan langsung berubah menjadi perlindungan cahaya. Duar! Tinju Xiaoyan membanting dengan keras perisai dewa birunya. Namun, dia dapat sepenuhnya menampilkan 7 tinju pembunuh pengejutkan dewa. Tanpa meminjam avatar dewa iblis, tetapi pada saat ini, Xiaoyan sendiri benar-benar memiliki jantung guntur saat ini. Kekuatan 7 tinju pembunuh mengejutkan dewa yang telah dinaikkan lebih dari 1 level. Meskipun tingkat keterampilan bertarung ini tidak dinyatakan dengan jelas, mampu dengan mudah mengalahkan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Pria itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan 7 tinju pembunuh mengejutkan dewa, Xiaoyan benar-benar tak terkalahkan ke tingkat keberuntungan. Dengan kekuatan ganas mengalir dengan gila-gilaan, pria itu hanya bisa menopang pelindung biru dengan kedua tangan. Tetapi pada saat berikutnya, beberapa guntur hitam menyebar di sepanjang pelindung biru ke tubuhnya. Duar-duar! Segera ada beberapa suara ledakan,
dan beberapa lubang berdarah meledak di tubuh pria itu. Pelindung biru tiba-tiba bergetar dan memukul dadanya dengan kehilangan kekuatan. Sosok pria itu tertembak ke belakang. Jaraknya hampir 100 kaki dan hampir tidak menstabilkan sosoknya. Xiaoyan meraung, segera mendarat di atas kepala binatang terbang itu. Binatang itu langsung menjadi marah dan Xiaoyan mengerutkan kening, menginjak telapak kakinya dengan keras. Binatang terbang itu terkejut, tapi itu benar-benar tenang setelah Xiaoyan menginjak telapak kakinya. Tentu saja, namun yang benar-benar menakutkan binatang terbang ini adalah kekuatan jiwa yang kuat dari Xiaoyan. Pria itu hanya merasakan kulit kepalanya pecah, tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan akan sangat menakutkan. Dewa petarung bintang 7 di tahap awal, bagaimana mungkin? Setelah pria itu menyeka darah dari sudut mulutnya, aura dewa petarung bintang 8 meletus, dan itu jelas tidak mungkin mengaku kalah. Genesis Ki yang agung melonjak ke langit dari belakang tubuh pria itu, dan latar belakang Genesis Ki-nya melebihi 100 juta. Cahaya dingin berkedip di matanya. Dia melangkah maju dengan satu langkah. Jarak ratusan meter hampir terlintas. Telapak tangannya menggambar lintasan misterius dan sumber energi agung meledak seketika. Kabut telapak tangan segudang. Sumber energi di belakang pria itu berubah menjadi kabut hitam. Dan kabut hitam mengembun menjadi puluhan ribu telapak tangan raksasa, mengalir di kepala dan tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, bukan karena dia pikir pria itu kuat, tetapi karena dia datang ke sini. Dan dengan gerakan ini, dia bisa bertemu dengan pembangkit tenaga dewa pejuang bintang 8. Jelas, dunia ini tanpa tuan, dan tanah hukuman dewa bukanlah konsep yang sama. Yang terakhir itu diambang kehancuran. Dan dunia yang tidak dimiliki ini tampaknya tidak hanya kekurangan sumber daya, tetapi bahkan cukup melimpah. Berdiri di atas binatang terbang, aura Xiaoyan naik dengan cepat. Dan dalam sekejap, sumber energi di belakang Xiaoyan juga menembus 100 juta. Melihat 10.000 telapak tangan raksasa yang meraung ke arah langit, itu cukup untuk mengejutkan dewa petarung bintang 7 manapun. Namun, Xiaoyan tidak biasa. Tidak hanya sumber energi latar belakangnya melebihi 100 juta, ditambah kekuatan fisik yang kuat Xiaoyan. Dewa pejuang bintang 8 tahap awal tidak menimbulkan ancaman sedikit pun di matanya. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun tidak ada lautan guntur jutaan meter persegi di tubuhnya sekarang, itu sebenarnya telah berubah menjadi 18 pembuluh darah guntur. Dan energi meledak dari pembuluh darah guntur, yang kemudian dia meninju keluar dari udara tipis. Pecahan naga guntur 1000 ilusi. Guntur hitam yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, dan dengan cepat memadat di atas tinju. Seolah-olah guntur telah merobek celah di kehampaan, dan naga guntur setinggi 100 kaki melesat keluar dalam sekejap. Naga guntur melangkah ke dalam kehampaan. Guntur hitam menutupi seluruh tubuhnya, dan sisik naga di sekujur tubuhnya juga berubah menjadi warna emas hitam, bersinar dengan cahaya guntur yang aneh. Seluruh tubuh berkedip. Petir emas hitam guntur naga dengan tubuh naga besarnya melayang-layang melindungi Xiaoyan. Ekor naga bersiul, menyapu dan memborbader ke arah kekuatan kabut telapak tangan segudang. Saya melihat 10.000 telapak tangan raksasa itu berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Dan ketika mereka memborbader naga guntur 1000 ilusi, sisiknya sedikit bergetar tanpa ada yang runtuh. Tidak mungkin. Wajah pria itu terkejut, dan dia melihat Xiaoyan menginjak hewan terbangnya. Terlihat santai dan bebas. Saudaraku, aku benar-benar teman lama permaisuri.
Kamu akan tahu segalanya setelah kamu membawaku menemui permaisuri. Xiaoyan berkata perlahan. Naga guntur memancarkan paksaan mutlak, seperti makhluk hidup. Melanggar sebenarnya, tetapi secara alami tidak mungkin memiliki jiwa naga di dalamnya. Dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya berasal dari kekuatan guntur Xiaoyan. Setelah Xiaoyan sepenuhnya mengendalikan jantung guntur, naga guntur 1000 ilusi yang dimiliki saat ini tidak kalah dengan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan dalam hal kekuatan. Saudaraku, kamu memiliki tinju dan kaki yang kejam, dan pedang tidak memiliki mata. Dengarkan aku benar-benar bukan lawanmu. Jika dia menemukan terobosan di tubuhnya, dia mungkin bisa mengetahui mengapa permaisuri memiliki kebencian yang begitu besar terhadap Sensi. Pria itu memandang Xiaoyan dengan mata dingin dan melihat manik roh muncul di tangannya, lalu hancur seketika, dan lubang cacing muncul di belakangnya. Aku meremehkanmu. Jangan khawatir, kamu tidak akan pernah lepas dari telapak tangan pemburu dewa. Pria itu menembak ke belakang, tenggelam dalam lubang cacing dan menghilang dalam sekejap. Binatang terbang di bawah kaki Xiaoyan langsung merintih, merasa tak berdaya setelah ditinggalkan oleh tuannya. Jangan takut, bawa aku ke tempat permaisuri berada, dan aku tidak akan menyakitimu. Xiaoyan menepuk kepala binatang terbang itu dan berkata dengan lembut, dan segera mengeluarkan ribuan pinsen Yuan Qi dan memberikannya ke mulut binatang terbang itu. Segera mata binatang terbang itu berbinar dan menelan ribuan pinsen Yuan Qi dan terlihat sangat puas. Jika kamu mengambil uang seseorang, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Kamu harus tahu itu. Binatang terbang merintih 2 kali, tampak puas, lalu bergerak bolak-balik dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang membuat Xiaoyan sangat terkejut. Ini bukan lagi terbang, tapi teleportasi. Hanya saja, jarak teleportasinya tidak terlalu jauh. Namun meski begitu, kecepatannya masih luar biasa cepat. Jika Bahtera juga bisa memiliki kemampuan ini, kecepatannya bisa menjadi 2 kali lipat. Duduk bersila di atas binatang terbang itu, Xiaoyan melihat cahaya biru berkedip di sayap binatang terbang itu. Melihat ke dalam kehampaan, itu lurus seperti pelangi panjang biru. Itu bisa melihat titik-titik yang ada di kehampaan, dan kemudian melipat ruang, sehingga kedua titik itu tumpang tindih untuk mencapai kecepatan teleportasi. Xiaoyan meremas dagunya, menganalisis bagaimana binatang terbang itu melakukannya. Kemana binatang terbang itu pergi? Xiaoyan tidak tahu. Ini bukan Sensi, dan tidak ada lautan ketiadaan di sini. Dapat dilihat bahwa perbatasan tidak dapat dibandingkan dengan Sensi, dan seluruh pembatasan hanyalah 1/10.000 ukuran Sensi. Sepanjang jalan, Xiaoyan melihat banyak bintang. Beberapa di antaranya memiliki makhluk hidup, beberapa liar dan tidak berpenghuni, dan beberapa sangat buruk, tidak layak untuk bertahan hidup, tetapi mengandung keberuntungan. Selain itu, Xiaoyan juga menyaksikan tatanan yang lebih rusak di dunia tanpa pemilik, dan persaingan sengit untuk mendapatkan sumber daya. Saya tidak tahu, apakah itu zaman kuno? Xiaoyan duduk bersila di atas binatang terbang selama periode itu. Tidak ada orang yang dia temui yang berani menghentikan Xiaoyan. Tetapi, selalu ada seseorang yang ditentukan. Dan Xiaoyan juga tidak menahan diri. Momentumnya mengejutkan sekali. Beberapa bulan kemudian, kecepatan binatang terbang itu berangsur-angsur melambat. Dan Xiaoyan yang duduk bersila di atas binatang terbang itu perlahan membuka matanya. Dan apa yang dilihatnya adalah seberkas cahaya bintang ungu. Di bawah cahaya bintang, ada planet yang sangat besar dengan kecemerlangan warna-warni dan bercahaya. Terlihat seperti kristal besar yang bertahan dalam kehampaan
yang membuat orang merasa mempesona. Di sekitar planet besar ini, ada sekitar selusin asteroid yang mengelilingi bintang utama, memancarkan semburan fluktuasi. Jelas ada susunan yang tersusun di dalamnya. Pikiran Xiaoyan bergerak. Cahaya berkelap-kelip di antara alisnya, dan mata anjing yang disegel di pagoda kekosongan roh muncul di bahu Xiaoyan. Tuan anjing, aku keluar lagi. Goyan tertawa liar. Xiaoyan menampar kepalanya dan langsung terdiam. Mata besar itu menatap Xiaoyan dengan tegas. Pada saat ini, kesunyian lebih keras daripada suaranya. Dan orang bisa merasakan mata anjing itu mengutuk Xiaoyan di dalam hatinya.